Kedua, kurikulum merdeka. Ini adalah langsung directly impact-nya ke PISA. Karena yang pertama, kurikulum merdeka itu ada 3 big change yang kita lakukan. Yang pertama adalah materi konten di kurikulum kita pangkas 30-35%. Kita pangkas. Kita bilang gak perlu sebanyak ini materi, mendalami aja di setiap materi yang esensial. Itu yang pertama. Kalau misalnya saya bisa memimpin organisasi itu dengan baik. Mempersilahkan para musafir, baik yang sholat maupun yang tidak, untuk menginap di masjid. Di sini, para musafir diberlakukan bak tamu hotel. Diizinkan bermalam, disediakan kasur busa, dan diberi makan pula. Semuanya itu gratis, Tis. Lantas, bagaimana ya caranya bisa menginap di sini? Pada saat itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, lagunya pada saat kebaktian itu diheningkan karena ada klaim hak cipta dari YouTube. Ternyata lagu-lagu kebaktian, lagu kematian itu ada klaim hak cipta dari YouTube, sehingga terpaksa kami upload beberapa kali. Selagi itu masih muncul klaimnya, diperbaiki dan dihilangkan, dan akhirnya setelah dihilangkan semua lagu-lagu gereja itu, sehingga yang tampil hanya orang-orang yang sedang main gitar, yang sedang menyanyi saja tanpa ada suaranya. Karena kalau suaranya dimunculkan, ya itu tadi selalu muncul klaim hak cipta. Hadirin sekalian yang ada di rumah, di samping saya ini ada siswa nanti yang akan diwawancara setelah sholat. Tadi ketika saya sedang sholat, sudah biasa di sini anak-anak berdatangan dan akhirnya jadi jemaah. Dan kita tanyakan nanti, nak siapa namanya nak? Sebentar di sini sebentar. Oke, ini pakai. Ferry, anak keberapa dari berapa saudara? Anak kedua. Dijepit. Anak kedua, saudaranya semuanya berapa? 3 bersaudara, Pak. 3 bersaudara, kamu anak kedua. Anak pertamanya di mana kepalanya? Anak pertama abang saya ini udah kerja, Pak. Abangnya udah kerja? Iya. Adiknya berapa? Adiknya 1. Saya Adiknya anak 1. tengah-tengah, Pak. Kamu anak tengah. Iya, anak tengah. Adiknya kelas 4 SD. kelas 4 SD. Adiknya ya agak sini biar kelihatan di sini, agak munduran sini. Kelas 4 SD ya. Kalau kakaknya udah kerja di mana? Kerja di PLP di yayasan. Ibu asal dari mana? Bapak dari mana? Bapak dari Jawa Timur, ibu dari Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketemu di mana katanya ibu dengan bapak? Dengar ceritanya. Merantau, Pak, merantau di sini. Jadi ketemunya di Bekasi? Iya, di Bekasi. Oh gitu. Iya. Jadi kamu assembling ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dirakit di sini ya? Iya. Lahir di sini kan? Lahir di sini. Anak tiga-tiganya tuh kakak dengan adik juga di sini lahirnya sama? Kalau kakak di Klaten. Oh, kakak di Klaten Iya. lahirnya. Adik yang paling kecil? Yang paling kecil di sini. Kakak siapa namanya? Aditya. Kamu? Ferry. Ferry. Yang adik yang paling kecil? Hafiz. Oke, yang Bapak tanyakan, kamu belajar sholat di mana? Kok tadi udah bener ketika Bapak sholat rakaat terakhir, kan 4 rakaat ya, ini sholat duhur itu kan? Iya. Nah, terus kamu sentuh pundak Bapak bagian kiri, itu siapa yang ngajari? Guru ngaji saya, Pak. Di mana? Di dekat rumah. Bukan dia di sekolahan? Bukan. Guru ngaji? Di dekat rumah di Bekasi sini? Enggak dekat rumah, kayak dari sini ke kantin gitu deket lah, Pak. Ya, kamu ngajinya di rumah apa di tempat pengajian? Pengajian. Masjid berarti ya? Musola? Enggak, tempat rumah dia. Oh, di rumah Di Kiai, rumah dia, rumah iya, Ustadz ya? rumah Ustadz, ya? iya. Ustadznya dia guru atau kerja di mana Ustadznya? Dia kerja di ini Al Muslim, Pak. Berarti guru ya? Iya, guru. Nah, hadirin sekalian, ternyata guru tuh dimanapun juga, bukan cuma di sekolah. Di rumah pun yang namanya guru itu mengajari. Padahal guru di Al Muslim, ternyata anak di sini SMA Gubuk Apung ini justru diberi pembelajarannya untuk belajar sholat ini oleh guru Al Muslim. Siapa namanya gurunya? Asdi Supardi. Ada fotonya, Pak? Ada fotonya? Ada. Nanti dikirim ya ke Bapak ya. 0812. Bentar, Pak. Nanti dikirim aja ya, nanti setelah ini biar Ya. rekam ya. Oke. Kamu ikut pemilihan OSIS kemarin?
ikut. Iya. Siapa yang terpilih? Saya milih nomor 3 Pak. Siapa? Nomor 2. Siapa? Nomor 2. Si Duma. Kamu milih Duma? Iya. Oke, itulah hadirin sekalian. Jadi anak yang salatnya bagus ini dan dia begitu taat melaksanakan peribadatan, ternyata memilih Duma. Padahal perlu kita ketahui bahwa inilah salah satu contoh negara Pancasila sejati, dan di sekolah ini antara tempat peribadatan untuk muslim di sini, kemudian untuk kebaktian di bawah, dan beliau memilihnya itu di antara sekian calon justru yang memilihnya adalah Duma. Duma itu adalah dari Protestan ya, dari gereja Protestan yang sering melakukan ibadatnya itu di di Lipo Cikarang kemarin waktu Natalan juga di sana. Dan di sini dipilih oleh anak-anak muslim dan menjadi ketua OSIS. Salah satu contoh untuk negara Pancasila terbukti di sekolah ini sudah terrealisasi, supaya nanti dicontoh juga oleh sekolah-sekolah lain bahwa orang sepanatik ini dalam melaksanakan peribadatan, beliau rela memilih pemimpinnya adalah Duma. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di sini, mengapa kok orang pada senang memilih Duma, tidak melihat lagi tentang tentang agamanya, tidak lagi melihat apanya, tetapi yang saya ingin tanyakan kepada beliau ini, mengapa kamu memilih Duma? Ngeliat rajinannya Pak. Dia yang pertama, kriteria yang paling utama menurut dia adalah rajin. Yang kedua, dikenal orang kan? Iya. Kenapa banyak dikenal orang? Sering aktif di sekolah. Aktif di sekolah. Iya. Yang sering kamu lihat aktifnya, keaktifannya di mana? Yang sering kamu lihat? Di OSIS-nya. Di OSIS? Iya, sama pembelajarannya mungkin Pak. Di pembelajarannya juga? Pernah dilihat di medsos juga? Pernah Pak. Di apa itu? Di Instagram. Di Instagramnya dia aktif juga? Iya Pak. Oke. Jadi itu diantaranya menurut kamu karena dia aktif, bisa dilihat dari aktivitas di sekolah, kemudian juga lihat di medsos ya. Di antara selain Instagram yang pernah kamu lihat ya di mana lagi untuk Dorong domain? sih, Pak. Kamu berteman di Instagram? Iya. Pernah lihat di YouTube? Pernah Pak. Di acara apa? Pas acara bulan bahasanya Pak. Di YouTube? Iya. Apa itu, mengenai apa itu? Dia membahas apa? Bahasa Pak, bahasa daerah. Oh, dia ikut lomba dan kamu tonton di YouTube-nya ya. Berarti di podcast Waglo itu ya, Waglo Abung ya. Kamu tonton itu di situ ya. Di antaranya seperti itulah. Berarti kamu memilih dia karena memang dikenal. Iya Pak. Memang Duma itu artisnya sekolah Gobok Apung. Iya kan? Iya. Hampir di setiap acara podcast, coba lihat paling banyak yang muncul di podcast kita adalah Duma, ya kan? Iya. Dan orang tertarik ke Duma karena banyak muncul di tonton orang di antaranya, ya kan? Iya Pak. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Ferry Pak. Ferry. Terima kasih Ferry. Oke, sekarang pelajaran apa Ferry? Bahasa Indonesia Pak. Bunela. Oke, makasih, silakan ya. Itulah hadirin sekalian salah satu contoh bahwa podcast itu jangan dianggap hal tidak penting di setiap sekolah ya. Salah satu contoh, banyak pengakuan dari beberapa orang kenapa memilih Duma, karena Duma ini sering aktif di medsos, terutama di podcastnya sekolah yaitu Waglo Gubuk Apung. Dia banyak sekali, terutama di bulan bahasa kemarin dia sering muncul, dari mulai lombanya, dari mulai dia itu kepanitiaan, kegiatan apapun, bakti sosial, dia selalu muncul di podcast, salah satu contoh. Oleh sebab itu, untuk 2024 besok ini, ketika televisi saat ini orang-orang miskin tidak bisa lagi nonton televisi karena harus digital, maka timing yang paling tepat untuk mendapatkan suara berarti sekarang adalah di Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Ketika televisi sudah tidak lagi memasyarakat tembus ke
jalur bawah ya. Kenapa? Ya karena itu semua orang kan sekarang televisinya harus digital, sedangkan masyarakat di desa-desa itu belum tentu semuanya bisa mampu membeli alat-alat digital seperti itu, apalagi alatnya katanya suka meledak dan sebagainya. Maka banyak yang beralih ke medsos ya untuk bahan hiburannya seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Ini sebagai bahan gambaran saja bahwa pemilihan OSIS di sini mayoritas penduduknya di sini adalah Muslim, hampir 90% Muslim, tetapi karena yang aktif di medsos dan terutama podcast sekolah itu adalah Duma dan yakinlah terpilih. Oleh sebab itu tahun 2024 yang punya media, apakah itu Metro TV, apakah itu TVRI, Indosiar, RCTI dan lain sebagainya, itu mungkin akan menentukan suara ya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk pengelola sekolah dimanapun berada di seluruh Indonesia atau di luar negeri di bawah KBRI, mari kita sama-sama mengembangkan media sosial untuk anak termasuk podcast ini. Di samping domain My ID untuk teknik tulis itu, mari kita sama-sama anak-anak itu diajarkan untuk menulis, kemudian diajarkan untuk podcast, diajarkan juga untuk media sosial lainnya supaya lebih arif dan bijaksana. Kalau tidak ada revolusi, Indonesia itu kata Lan Priset, profesor dari Harvard yang meneliti Indonesia, tertinggal 128 tahun. Kenapa kok ini terjadi? Karena budaya pendidikan kita memang bukan memanusiakan, bukan bercondong pada kebutuhan manusia. Pendidikan kita itu masih bercondong pada kebutuhan industri. Industri itu senang standarisasi, industri itu senang kepatuhan. Maka yang diukur adalah administrasi. Nek budaya ini terlalu dominan di dalam pendidikan kita, maka fokus kita bukan pada proses belajar murid, bukan pada tumbuhnya potensi keberagaman murid, bukan tumbuhnya imajinasi dan curiosity murid, tapi pada data nilai di bawah KKM, di atas KKM, dan seterusnya. Dan data-data itu yang dipakai untuk menentukan apakah sekolah itu favorit atau tidak, apakah sekolah itu dapat hibah atau tidak. Kan ngono toh? Cara mengejar ini kalau hanya ganti kurikulum, Mas, tak jamin. Kalau mindset gurunya itu belum berubah, itu hanya jadi administrasi baru. Nah, yang dibangun di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu budaya pendidikan, bukan kurikulum. Kedua, kurikulum merdeka. Ini adalah langsung directly impact-nya ke PISA. Karena yang pertama, kurikulum merdeka itu ada 3 big change yang kita lakukan. Yang pertama adalah materi konten di kurikulum kita pangkas 30-35%. Kita pangkas. Kita bilang gak perlu sebanyak ini materi, mendalami aja di setiap materi yang esensial. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah setiap guru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi muridnya. Jadi ini keanehan luar biasa sistem pendidikan di mana guru misalnya di Papua di kelas 6 harus mengajar di level yang sama anak Jakarta Selatan. Ini nggak masuk akal sama sekali. Ini kenapa waktu World Bank mengassess akhirnya semua anak-anak di Maluku dan Papua ya mereka 2 tahun ketinggalan, ada yang 3 tahun ketinggalan. Karena ya kejar tayang, ayo go to the next. Gurunya dipacu kejar tayang kurikulum. Sekarang di kurikulum merdeka, guru itu boleh slow down. Dia boleh mundur 2 tahun ke belakang kalau dia mau. Dan juga dia boleh maju. Jadi guru-guru di yang anak-anaknya mungkin satu grup anaknya udah lebih advance, dia boleh masuk ke tahun berikutnya dan so on. Jadi bayangkan how game changing itu bahwa guru. Dan satu lagi yang berubah adalah guru itu diberikan hak untuk tadinya Pak Gita, schedule sekolah itu ditentukan oleh pemerintah pusat per minggu. Bayangin, setiap sekolah di Indonesia ditentukan harus berapa jam mata pelajaran ini, berapa jam bahasa Indonesia, berapa jam matematika dan lain-lain per minggu. Sekarang kita ubah rentang waktunya per tahun. Jadi kalau ada sekolah ingin memastikan ada kelas, guru kelas SD,
ingin memastikan bahwa anaknya semua di sini mengerti segitiga geometri. Dia boleh 1 minggu hanya fokus di segitiga itu. Agar semua anak gak ada yang ketinggalan. Gitu. Jadi itu adalah memberikan kemerdekaan itu kepada guru kembali luar biasa powerfulnya. Dan yang ketiga adalah kita mengambil 20% dari waktu sekolah di dalam kelas untuk keluar kelas melakukan project based learning. Ya, yang difasilitasi guru-guru, climate change projects, project kayak bersihin sekolah, project seperti jaga warung. ada satu kemarin orang tua bilang, anak saya pulang dari sekolah, Mas Menteri, dia jaga warung disuruh ngitung-ngitung itu dari warung sekolah gitu. Iya, itu bagian dari projectnya kurikulum merdeka. Dia belajar, katanya kayak gimana anaknya sengsara nggak? Enggak, dia seneng banget. Yes, of course seneng karena you're doing all this real stuff. Dia merasa empowered gitu. Jadi climate change menjadi tema salah satu yang terpenting dalam ini juga sebagai salah satu project. Itu semua adalah bagaimana kita akan memberikan potensi agar everybody learns sehingga angka PISA naik. Masjid Al-Falah Sragen makin menggila dalam mengamalkan misi rahmatan lil alamin. Mereka mempersilahkan para musafir, baik yang sholat maupun yang tidak, untuk menginap di masjid. Di sini, para musafir diberlakukan bak tamu hotel. Diizinkan bermalam, disediakan kasur busa, dan diberi makan pula. Semuanya itu gratis, Tis. Lantas, bagaimana ya caranya bisa menginap di sini? Ada hal berbeda dari kebanyakan masjid saat kita berkunjung ke Masjid Al-Falah Sragen. Misalnya seperti siang ini, usai waktu sholat duhur berjamaah, pintu Masjid Al-Falah tetap dibiarkan terbuka. Di dalam masjid terlihat banyak orang dewasa dan rebahan dan anak-anak kecil bermain-main. Pengurus masjid tidak pernah menegurnya. Bahkan saat anak-anak kecil itu berteriak-teriak, mereka membiarkannya saja. Kata mereka, biarkan saja anak-anak itu bermain di masjid, biar mereka tambah cinta dengan rumah Allah. Bagi Al-Falah, masjid adalah rumah umat. Untuk itu, Masjid Al-Falah selalu buka 24 jam. Pintu masjid tak pernah tertutup ataupun dikunci. Yang sangat menarik adalah Masjid Al-Falah menyediakan fasilitas istimewa bagi para musafir yang kemalaman. Tak peduli para musafir itu sholat ataupun tidak, mereka dipersilahkan menginap di masjid ini. Kasur busa pun disiapkan untuk para tamu. Total kasur ada 55 buah. Bahkan ada beberapa yang berbentuk bilik ala hotel kapsul. Saya tambah terheran-heran ketika diberi info bahwa para musafir diperlakukan bak tamu hotel. Mereka diberi makan dan minum di sini, semuanya gratis tanpa membayar. Untuk keamanan dan kebersihan masjid pun terjamin. Setiap malam ada satu petugas kebersihan yang bertugas untuk merapikan kasur dan hotel kapsul. Keamanan pun dijaga petugas keamanan dengan shift siang dan malam, serta ada bantuan kamera CCTV. Dulu, takmir Masjid Al-Falah pernah belajar manajemen di Masjid Jogokaryan, Jogja. Kalau Masjid Jogokaryan memiliki prinsip menghabiskan kasnya untuk umat hingga 0 rupiah, maka Masjid Al-Falah lebih ekstrim lagi. Mereka membuat kasnya tidak hanya 0, tapi juga berani minus. Mereka terinspirasi dengan masjid di Mekah dan Madinah yang selalu memperhatikan jamaahnya. Para jamaah tidak boleh kelaparan. Untuk itu, Masjid Al-Falah juga meluncurkan program warung makan rakyat yang selalu menyediakan makanan gratis untuk jamaah dan semua musafir setelah salat duhur, kecuali di hari Senin dan Kamis. Tiap hari Senin dan Kamis, makanan disajikan usai sholat maghrib untuk berbuka puasa. Dalam sebulan, Masjid Al-Falah menghabiskan sekitar 2,5 ton beras dan uang sekitar 60 juta rupiah untuk konsumsi para jamaah. Masjid Raya Al-Falah adalah masjid dengan konsep masjid musafir, di mana para jamaah, para orang yang melakukan perjalanan jauh, jika merasa capek pengen istirahat,
bisa mampir ke Masjid Raya Al-Falah. Masjid Al-Falah selalu berusaha mengamalkan prinsip rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu datang untuk membawa berkat bagi seluruh alam. Ini bisa dilihat dari beragam kegiatan lain di luar tumpangan bermalam dan makan gratis. Tiap hari Jumat dan Minggu pagi misalnya, Masjid Al-Falah rutin mengadakan pasar sayur bahagia. Warga sekitar yang datang ke masjid diberi beragam sayur mayur untuk memasak di rumah. Para PKL di sekitar masjid pun diberdayakan dan dibantu. Para jamaah yang kehilangan barang di masjid maka akan diganti dengan harga yang setara. Jamaah yang paling rajin sholat subuh diberi hadiah motor. Bahkan mereka juga siap membantu warga sekitar yang terkendala dalam mengadakan pernikahan. Uniknya, saat para pengurus masjid jor-joran dalam membantu warga sekitar, alam semesta seolah ikut mendukung. Dulu, sebelum tahun 2016, dana infak yang terkumpul hanya sekitar 15 jutaan per bulan. Namun sekarang, setelah mengadopsi prinsip saldo kas nol atau minus rupiah, tiap bulan Masjid Al-Falah bisa terkumpul atau mengumpulkan dana infak lebih dari 100 juta rupiah. Tak heran jika kemudian Masjid Al-Falah terpilih sebagai salah satu masjid percontohan nasional. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.